Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Cici Nurdiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini, saya mewawancarai Bapak Binsar. Beliau adalah dosen sekaligus pendeta di salah satu gereja di Jakarta yang membahas terkait perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab. Selamat malam, Cici. Nama saya Binsar Sihite. Saya tinggal di Gading Serpong. Saya sebagai dosen dan juga pendeta di salah satu gereja di Jakarta. Baik, Bapak. Saya mulai pertanyaan pertama ya, Bapak. Dulu kan di Alkitab itu memakai perjanjian lama. Tetapi sekarang itu memakai perjanjian baru. Dan saya tuh mau tanya, siapa yang berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Cici. Mungkin harus diklarifikasi dulu kali ya. Karena dari pertanyaannya sepertinya kurang tepat gitu. Kalau dulu perjanjian lama, kenapa sekarang perjanjian baru? Sehingga siapa yang menggantikannya? Nggak seperti itu, Cici. Nah, Alkitab orang Kristen itu memang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, jadi Alkitabnya orang Kristen itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39 kitab, perjanjian baru ada 27 kitab. Dan itu sudah masuk yang disebut dengan kanon Alkitab. Nah, isi perjanjian lama itu sama seperti disingkat dengan CFRC. Nah, CFRC itu artinya cerita besar Alkitab itu menceritakan tentang penciptaan. Jadi penciptaan dunia, penciptaan manusia, penciptaan makhluk hidup. Nah, di situ diceritakan. Nah, yang kedua menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa yang disebut dengan falling. Jadi creation, falling. Kemudian R-nya adalah redemption, penebusan. Baru yang terakhir yang disebut dengan consummation atau kesempurnaan, utuh. Itu sebabnya kenapa ada perjanjian lama dan kenapa ada perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu menceritakan tentang penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemudian janji-janji akan datangnya Mesias yang disebut dengan nubuatan. Nah, di perjanjian baru itulah digenapi Sang Mesias. Begitu, Cici. Nah, kenapa ada perjanjian baru? Karena di dalam perjanjian baru itulah digenapi apa yang dijanjikan tentang kedatangan Mesias atau Sang Penyelamat. Begitu. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, saya tuh ingin tahu, dahulu katanya itu Paulus itu benci sama umat Kristiani ya, Bapak? Betul. Dia Dan disebut kenapa? dengan seorang penganiaya. Iya. Betul. Dan kenapa bisa kok Paulus ini bisa bisa untuk masuk bisa jadi umat Kristiani gitu? Dan siapa Paulus itu, Bapak? Oke. Paulus itu dulu namanya Saulus, gitu ya. Saulus. Nah, Saulus itu adalah seorang penganiaya jemaat, artinya benci sama orang Kristen. Kenapa dia benci sama orang Kristen? Karena dia bilang orang Kristen ini kafir. Orang Kristen ini tidak mau mengikuti hukum-hukum Taurat. Orang Kristen ini pokoknya bawa terang yang seperti apa? Akhirnya dia datang ke Mahkamah Agama minta surat dan dikasih surat tuh untuk menghukum orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi di tengah jalan di Damsyik atau Damaskus, dia melihat cahaya, sinar matahari yang begitu terang, kemudian mendengar suara. Suaranya bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget. Kamu siapa? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Padahal Saulus tidak menganiaya Yesus dan hidupnya pun Yesus sudah naik ke surga, Saulus baru hadir. Tapi dia bilang begini sama Yesus, kalau engkau menganiaya jemaatku, itu sama aja engkau menganiaya aku. Dan sejak itu Saulus akhirnya tersungkur, buta. Kemudian Tuhan bilanglah sama
hamba Tuhan namanya Ananias. Kamu pergi ke jalan yang bernama Lurus. Di situ ada seorang yang bernama Saulus. Kau doakan dia, tumpang tangan dia. Ini udah 3 hari. Buta, kemudian gak mau makan, gak mau minum. Pokoknya frustasi lah. Saulus kaget. Gitu, shock. Akhirnya Tuhan bilang, aku akan pakai orang ini menjadi alatku. Akhirnya didoakanlah Saulus oleh Ananias yang Tuhan suruh, kemudian dia sembuh, dia mau makan, akhirnya dia mau menyerahkan dirinya dan mau dibaptis dan dia melayani Tuhan. Makanya akhirnya namanya diubah dari nama Saulus menjadi Paulus, begitu. Berarti bisa dikatakan Paulus ini tuh rasulnya Tuhan Yesus gitu, Bapak. Betul, karena syarat untuk menjadi rasul harus berjumpa secara langsung dengan Kristus. Dan Saulus berjumpa langsung dengan Kristus melalui apa? Matahari yang terang di langit. Nah, Yesus berjumpa. Perjumpaan dengan Kristus membuat Saulus berubah. Ya, ada turning point ya. Perubahannya adalah dulunya benci orang Kristen, sekarang malah melayani Kristus. Gitu. Di perjanjian yang baru itu ditulis oleh Paulus. Perjanjian baru itu kan terdiri dari 27 kitab ya. Nah, separuhnya ada 13 surat memang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena Tuhan janji bahwa dia akan pakai Saulus menjadi alatnya yang luar biasa. Jadi separuh perjanjian baru betul ditulis oleh Paulus. Tetapi dari 27 dikurangi 13, 14 surat-surat lainnya itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Ada 12 murid Yesus ya, selain Paulus. Nah, ada Matius juga menulis, kemudian ada Yohanes, ada Markus, kemudian ada Lukas. Nah, jadi tidak hanya Paulus, tapi juga murid-murid Yesus yang lain. Baik, Pak. Dan ini juga saya baca sedikit, Bapak. Kalau di Perjanjian Lama Alkitab itu mengatakan melarang untuk memakan daging babi. Tetapi sedangkan di Perjanjian Baru itu dikatakan halal untuk makan daging babi. Dulu kan kata di Alkitab itu Paulus mengatakan kalau Yesus itu mengatakan semua makanan itu halal. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan daging babi itu halal. Itu jadi bagaimana, Pak? Oke, memang betul dalam perjanjian lama itu di kitab Imamat ya, memang dilarang. Jadi bukan hanya daging babi yang dilarang ya, ada beberapa ikan juga ya yang tidak bersisik itu juga dilarang ya. Jadi tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk kebaikan manusia, betul ya. Tetapi kenapa di dalam perjanjian lama diizinkan? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, Paulus dikasih tahu sama siapa gitu kan. Nah, di dalam Kisah Rasul, murid Yesus itu dapat mimpi gitu, Ci. Loh, mimpinya apa? Dia disuruh mendoakan orang kafir. Namanya Cornelius. Terus Petrus bilang gitu, saya kan nggak boleh ketemu dengan orang kafir dan makan daging yang tidak halal. Tuhan bilang begini, enggak. Apa yang aku sudah sucikan, nggak boleh kamu haramkan. Karena tujuannya bukan persoalan makanannya. Tapi yang haram itu adalah kalau kata-kata yang keluar itu yang menajiskan orang. Kata-kata mengumpat, kata-kata yang gak enak didengar. Nah, itu yang membuat orang sakit hati, tersakiti. Dan itu bisa menajiskan omongan kita, bibir kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa yang sudah disucikan oleh Tuhan, manusia nggak boleh mengharamkan. Akhirnya Petrus menceritakannya kepada Paulus bahwa semua yang Tuhan sudah sucikan, silakan boleh dimakan. Nah, intinya adalah apapun yang sudah disucikan Tuhan, manusia tidak boleh untuk mengharamkan. Baik, Pak. Di dalam agama Kristen Katolik itu benar nggak Pak kalau menyebutnya itu Bunda Maria? Sedangkan di Kristen Protestan itu cuma ada kata Maria, nggak ada kata Bunda. Ya, memang ini hanya sebutan nama ya atau istilah. Di dalam Perjanjian Baru sebenarnya tidak hanya disebutkan Maria saja, tetapi Ibu Yesus ada di dalam Injil ya. Markus dan Lukas mencatat itu Ibu Yesus.
Dialah ibu Yesus yang melahirkan Mesias. Jadi kalau di Katolik panggilannya sebutannya Bunda. Jadi Bunda sama ibu ini kan sama. Hanya istilah sebutannya saja, namanya saja yang membedakan. Tetapi intinya baik Bunda Maria ataupun Maria ini adalah perempuan yang sama. Satu, yaitu yang melahirkan Yesus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi dunia untuk melahirkan Sang Mesias melalui perempuan yang bernama Maria. Begitu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Oke, Cici. Oke, sukses ya, Ci ya. Terima kasih Pak.